عبد الله محمد ابن عبد الله. Hadirin jamaah salat maghrib yang kami muliakan, mari kita awali ta'lim kitab Riyadhus Shalihin ini min kalam Sayyidil Mursalin, sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi' bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma ma ba'd. Bapak-bapak sekalian, jamaah dan seluruh pengurus Masjid Al-Muhajirin yang saya muliakan, saya hormati, mari kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah yang sudah kita lakukan, salat maghrib secara berjamaah, Allah jadikan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul mizan, di hari pertimbangan, dan Allah Subhanahu wa taala terima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, ada yang ngantuk nggak? Yang ngantuk? Nggak ada ya? Masya Allah, sehat semuanya. Belum ya? Alhamdulillah belum ya. Kalau bisa sampai isya tidak ngantuk. Yang ngantuk saya sendiri sebenarnya, tadi naik motor itu, Masya Allah itu. Berangkat tadi pagi 3:30 itu sampai sekarang belum istirahat, jadi ngantuk gitu, ngantuknya luar biasa. Kalau ada kopi tambah enak ya, Masya Allah. Tapi saya nggak apa-apa, cukup nih air lah. Nah, apalagi bapak-bapak nggak ada ya air minumnya juga. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah di akhir bulan Dzulqa'dah. Kita sudah di akhir ini, masih di Dzulqa'dah itu masuk dalam Ashhurul Hurum ya, dari Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Jadi amal-amal ibadah kita dilipat gandakan ya. Amal ibadah apapun itu, termasuk kita ngaji malam hari ini seperti ini ibadah kita, pahalanya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya ya. Termasuk yang ngisi keropak itu juga sama ya. Ya, ngisi keropak itu yang jalan itu ya, itu dilipat gandakan ya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala perjumpakan kita di bulan Zulhijjah dan kita bisa berkorban semuanya ya. Berkorban apa? Ya, berkorban. Jangan ya, jangan perasaan. Kok mati? Jangan perasaan ya. Kalau perasaan udah sering kan, sudah biasa ya. Jadi korbannya ini korban yang Allah Subhanahu wa taala betul-betul nampakkan, berupa kambing, domba ya, sapi atau jalmus. Jalmus itu kerbau ya, atau unta. Sebenarnya di Masjid Al-Muhajir ini kalau korban unta bagus Pak ya. Korban apa? Unta itu pasti viral tuh. Sekarang kan senangnya yang viral-viral itu ya. Coba Pak Bilkis cari ya, Pak Bilkis cari unta gimana caranya lah itu, biar Masjid Al-Muhajirin ini itu ya. Kalau unta itu untuk 7 sampai dengan 10 orang ya, 7 sampai 10 orang itu. Kan kita harus cari sensasi gitu ya, cari sensasi untuk amal soleh fastabil khairatnya itu. Saya belum pernah dengar ya di masjid-masjid di Indonesia ini korbannya unta ya.
Coba nanti carilah gimana caranya itu ya. Hah? Bingung ya? Enggak, motongnya sama seperti sapi aja kalau nggak bisa berdiri kan? Gitu. Dalam Al-Quran itu sebutkan motong untanya dengan untanya berdiri, ya, dengan berdiri. Namun kalau nggak bisa ya, gitu, apa? Dibaringkan, ya, dibaringkan. Sesekali nanti kalau ada memang benar ya Masjid Al-Muhajirin ini mau korban unta, saya datang ke sini mau lihat. Ya. Wah itu luar biasa itu, viral yakin itu. Ya, mereka cari untanya dari mana itu mereka dapat itu ya. Ya, ya mudah-mudahan ya bisa ya kita berkorban lah gitu. Karena melambangkan penyembeliannya itu dilambangkan dengan mengalirkan darah, maka disebut dengan Yaumul Udhiyah, hari mengalirkan darah, disembelih itu. Sebenarnya yang disembelih itu kekikiran kita, kebakhilan kita, kemalasan kita, ya, keraguan-raguan kita, kebodohan kita itu disembelih, ya, dengan dilambangkan, dimatikan, jangan sampai ada sesungguhnya di badan kita itu. Nah, itu dilambangkan dengan menyembelih hewan kurban, yaitu membunuh penyakit-penyakit di dalam tubuh kita berupa penyakit-penyakit yang negatif, yaitu penyakit badan ataupun penyakit ruhiyahnya, ya, ruhiyah kita dilambangkan dengan menyembelih itu. Gimana caranya? Yuk kita berlomba-lomba untuk berkorban, ya, untuk berkorban secara real, terlihat begitu. Memang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan disebutkan itu ketika mau menyembelih kan disebutkan gitu ya siapa yang ikut itu. Allah hendak memperlihatkan itu. Ya, memperlihatkan, tapi yang dinilai adalah ketakwaannya. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum. Ya, jadi bukan yang besar gitu ya badannya itu, bukan yang gemuk, bukan yang mahal, tapi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih tentang bab muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai pada wa malaikatihi, yaitu kita mengimani adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Allah itu ada berapa? Ada berapa? Ada berapa jamaah sekalian? Wah bener tuh, kopi. Dikira enggak, padahal saya enggak ngopi ya. Tapi enggak apa-apa sini, ya. Saya takut tuanya jelek kalau ngopi itu, ya. Terima kasih ya, ya Allah, masya Allah. Ya. Jadi kita kembali lagi ya. Wa malaikatihi, itu malaikat Allah itu sangat banyak sekali. Tapi yang wajib kita ketahui hanya 10. Malaikat yang menjaga mata kita ada. Ya, yang menjaga mengedip-kedipkan mata kita itu ada. Kemudian malaikat yang menjaga telinga kita ada. Malaikat-malaikat yang menumbuhkan rambut kita setelah dipotong itu ada. Jadi malaikat itu banyak sekali. Ya. Kita pernah membahas sama sekalian, jikalau di dalam tubuh kita ini malaikat yang sifatnya mendorong kebaikan dan amal-amal solih hilang pada diri kita, maka diganti. Siapa yang menggantinya? Iblis. Maka kita gampang melakukan maksiat, kita gampang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang jaga malaikat, kita gampang melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu sifat malaikat adalah la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yaitu perintah-perintah Allah itu dilaksanakan semuanya, ya. Dan
tidak ada yang menentang dari perintah-perintah Allah, itu malaikat. Bahkan malaikat yang mengurus jatuhnya daun-daun zaman sekalian itu ada, yang mencatatnya ada. Ya. Wama taskutu min waraqatin illa ya'lamuha, gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun tahu daun-daun yang jatuh, daun-daun yang berguguran, dan juga Allah mengetahui kapan biji-bijian itu akan tumbuh. Itu dilihatin betul oleh malaikat. Berarti jumlah malaikat itu amat sangat banyak, ya. Namun yang wajib kita ketahui hanya ada berapa? 10 itu wajib, ya, karena masuk dalam rukun iman kita. Dikatakan di sini wal malaikatu hum alamun ghaibiyun khalaqahu subhanahu wa ta'ala min nurin wa ja'ala lahum a'malan khassah kullun minhum ya'malu bima amarahu Allahu bih. Mereka itu adalah malaikat-malaikat yang hidup di alam yang tidak terlihat, namanya gaib. Ya, gaib itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Ya, pokoknya tidak ada, itu namanya gaib. Ketika ditanya kemana Pak Bikis, gaib, berarti tidak nampak. Ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ketidaknampakan mereka itu wajib kita imani karena masuk dalam rukun iman, itu yaitu percaya adanya para malaikat, ya. Tapi orang-orang, ada hamba-hamba Allah, ya, yang mengatakan bahwa malaikat itu anak-anak perempuan Tuhan, ya. Jadi mereka mengatakan bahwa malaikat banatullah, anak-anak Tuhan. Padahal Allah Subhanahu wa taala membantahnya bahwa malaikat itu bukan anak Tuhan, tapi adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan, ya, dari cahaya. Wa ja'ala a'malan khassah, dan Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada mereka yaitu untuk melakukan misi-misi yang khusus, ya. Ada malaikat yang khusus menjaga pintu masjid, dan itu gantian, ya. Ketika shift pertama itu dari subuh, itu siapa hari besok ini yang akan masuk Masjid Al-Muhajirin pertama, maka dicatat itu. Nanti diganti lagi shift kedua, yaitu di waktu asar, ya, atau yang disebut dengan sholatil wusta, sholat pertengahan, itu sholat asar. Itu diganti itu malaikat itu. Bahkan ada malaikat yang khusus untuk memutar bumi itu, diputar. Ya, ini perintah dari Allah SWT. Maka definisi malaikat adalah wa ja'ala lahum amalan khassah. Mereka itu dikasih misi dan tugas khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullun minhum, setiap dari mereka, ya'malu bima amarahu wa bihi, yaitu melakukan semua perintah-perintah Allah, amalan-amalan khusus itu sedikit pun mereka tidak melanggarnya. Ada yang disuruh untuk rukuk terus semenjak diciptakan, ya, tapi dia masih hidup. Ada juga yang sujud, ada yang bertasbih, gitu dalam hadis itu, ya, dia terus bertasbih untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Layak sunallah, tidak pernah bermaksiat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Namun ada malaikat yang kita wajib imani adanya. Malaikat itu tidak pernah senyum sama sekali, ya. Malaikat itu bengis lagi kasar, digambarkan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Wa qad qala Allahu fi malaikatin nar, dan
Allah Subhanahu wa taala perintahkan misi khusus kepada malaikat yang menjaga neraka. Dalam konteks ayat ini tidak disebutkan siapa malaikat itu, ya. Namun malaikat ini terkenal dengan namanya malaikat Malik. Ya, Malik. Alaiha malaikatun. Ya, di dalam neraka itu ada malaikat ghiladun, kasar, syidadun, lagi bengis. Ya, sudah kasar, bengis. La ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, siksa terus itu orang masuk ke dalam neraka itu. Ya, jangan kendor, terus siksa. Ya, dia tidak pernah sama sekali punya belas kasihan malaikat ini. Ya, la ya'sunallah ma amarahum, perintah Allah pasti ditunaikan dengan sebaik-baik oleh mereka semuanya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan perintah-perintah Allah pasti tugas-tugasnya diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi malaikat ini digambarkan betapa bengis, tidak ada belas kasihan. Mau yang masuk ke neraka itu cakep, jelek itu, tidak ada belas kasihan tuh malaikat itu. Ya. Kasar lagi bengis itu. Fahum laisa indahum istikbarun anil amri wala ajzun anhu, dan mereka itu tidak ada kesombongan, walaupun bertasbih terus tidak sombong mereka, walaupun sujud rukuk terus tidak sombong mereka itu. Semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan dan tidak ada yang ngeluh, tidak ada yang merasa letih. Kalau kita kan letih, kalau kita lelah, ya, malaikat wala ajzun anhu, tidak ada yang merasa kelelahan tuh tidak ada gitu. Jadi kalau tugasnya itu nyiksa hamba Allah nanti, ya, di neraka, tidak ada lelahnya sama sekali. Ya, terus disiksa sampai kapan? Sampai kapan kira-kira? Sampai bagi hamba Allah yang ada secercah keimanan, ya, itu sampai Allah perintahkan untuk dipindahkan, ya, dipindahkan kemana? Ke surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai neraka, ya, adakah hambaku yang beriman walaupun amat sangat kecil sekali, walaupun keimanannya itu ringan, walaupun keimanannya itu seberat apa? Biji sawi. Ya, zarrah itu pokoknya tidak terlihat. Disebutkan atom. Bayangkan atom itu gimana cara melihatnya, kan? Bukan kacang atom itu, bukan, ya. Atom yang harus menggunakan alat lah itu. Itulah yang Allah sebutkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang punya amal solih tapi tidak di dalamnya tidak syirik sama sekali, kata Allah SWT, tunjukkan itu dibolak-balik neraka itu, dibolak-balik cari itu, ketemu, ya, ketemu hamba Allah yang paling terakhir nanti akan masuk surga. Kemudian ternyata itu umat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sudah tidak terlihat itu, udah hitamnya melebihi kopi itu, ya, nggak tahu mana mukanya gitu, ya, udah kelamaan di mana neraka gitu. Kemudian Allah izinkan untuk dimasukkan ke dalam telaga Kautsar yang Allah abadikan dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar artinya adalah nikmat yang amat sangat banyak, tapi di situ dalam tafsirnya adalah Al-Kautsar yang disebut dengan telaga Al-Haud, telaga yang dikhususkan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada Nabi SAW. Kemudian telaga Kautsar itu diperuntukkan bagi umat Nabi Muhammad yang masuk ke neraka, kemudian dimasukkan, dicelupkan, ya, seketika itu berubah menjadi asyakl ala bani Adam, ya,
berubah fisiknya itu seperti ayahnya. Siapa ayahnya? Ayah kita Nabi Adam alaihissalam. Ya, tidak tanggung-tanggung, tingginya berapa? 60 zira. 60 zira, ya. 60 zira itu sekitar 30 meter. Ya. Tinggi. Ya. Nggak ada yang kecil-kecil seperti itu, enggak, tinggi. Ya. Oh, jangan mikirin gimana penisnya gedenya, kan nggak tahu kita. Jangan, ya. Tapi sudah Allah ceritakan demikian. Ya. Kemudian memang gantengnya seperti ayahnya. Ya, makanya ada sebuah istilah gitu ya. Ada sebuah istilah gimana? Bahwa buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Jadi Nabi Adam gantengnya itu dibagi-bagi. Ya, ada yang seperti Pak Haji, ya. Ada seperti Pak Ustadz Iwan gantengnya gitu, ada seperti Pak Bikis itu. Itu adalah gantengnya Nabi Adam alaihissalam. Bagi yang perempuan dibagi-bagi itu. Kecantikannya siapa? Ibunda Hawa itu. Termasuk ada anak Nabi Adam, ya, keturunan anak Nabi Adam yang gantengnya ndak karuan. Saking gantengnya itu, ya, gadis-gadis dari Mesir sampai takjub. Ya, nah, itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Itu masih kalah gantengnya sama bapaknya. Bapaknya siapa namanya? Ya, Adam itu, Nabi Adam alaihissalam, yang disebut dengan Abul Bashar, ya, ayah semua manusia, yaitu Adam alaihissalam. Maka kita disebut dengan ya Bani Adam, ya, wahai keturunan anak Adam. Jadi nggak usah khawatir, ya. Itu kegantengannya Tom Cruise nggak ada apa-apanya nanti, ya. Nggak ada apa-apanya itu, ya. Sudah masuk surga. Ketika dimasukkan ke telaga Kautsar, kemudian diperlihatkan, ya, raudhatun min riyadil jannah. Ini baru apa namanya, orang yang paling terakhir nih masuk surga. Itu Nabi gambarkan demikian. Kemudian melihat indahnya itu, nggak tahu berapa lama di neraka itu. Kan di neraka itu perbandingannya kahomsina alfasana. Sehari di neraka sama dengan 50.000 tahun di mana? Di dunia. Satu hari, ya kalau nginepnya setahun berapa coba itu? Ya, di neraka satu hari kadarnya seperti 50.000 tahun di dunia. Ada orang nggak yang usianya 50.000 tahun itu? Ya, 100 tahun itu udah lelah hidup di dunia, Pak Haji, ya. Ya, saya punya kakek itu usianya udah 100 tahun lebih. Tengok kanan temennya udah meninggal, kiri meninggal, depan nggak ada temennya. Udah lelah dia. Dia mengatakan, kapan saya ini dipanggil-panggil oleh Allah gitu. Nah, ini sampai bertahun-tahun coba itu, ya. Nah, lupa semua itu siksa yang menyiksa malaikat ini, lupa semuanya karena ketika melihat keindahan di dalam raudhatun min riyadil jannah itu baru tamannya. Kemudian dia melihat seluas memandang, dia berjalan di tengah-tengah perjalanan itu, dia melihat pintu gerbang yang amat sangat kokoh dan tinggi. Belum pernah dia dalam hidupnya melihat pintu gerbang yang amat sangat kokoh dan tinggi berlapiskan emas. Ya, dia mencoba mendekati dan dia izin, ya Allah, bolehkah aku untuk mendekat? Kata Allah, silahkan kau mendekat. Ya, dia pegang itu daunnya, daun pintunya, saking indahnya itu, gitu ya. Ini orang yang paling terakhir apa? Masuk surga. Itu yang tadi sudah dibolak-balik tidak ada. Ya. Kata Allah, masih ada mungkin gitu ya di neraka itu, di perutnya paling bawah, ya, dilihat itu. Nah, sampai akhirnya hamba Allah ini meminta kepada Allah, ya Rabb, bolehkah aku membuka pintu ini gitu. Kemudian Allah izinkan, dibuka itu pintu itu, dengan izin Allah terbuka, dan dia melihat keindahan seluas mata memandang, ya. Kemudian Allah berfirman, wahai hambaku,
ini adalah rumah engkau, ya, dan silakan engkau menikmati, ya, abadan abada, selama-lamanya. Itu apa namanya, hamba Allah itu langsung dikasih fasilitas yang belum pernah dia dapatkan, ya. Bidadari langsung datang dan jemput Pak Bekis itu, ya, gandeng kanan kiri gitu, ya. Digambarkan oleh Nabi, betisnya saja itu bisa sampai terlihat, ya, dalamnya itu, saking putihnya itu, ya. Tapi kalau kita lihat yang sekarang itu mungkin takut kita, ya, gitu, ya. Tapi memang digambarkan kalau seorang wanita mempunyai kulit yang amat sangat putih bersih, gitu, ya, itu apa namanya, sangat indah pokoknya dilihat itu, ya. Maka saking putihnya, saking beningnya sampai bisa dilihat itu. Tapi tidak bisa membayangkan kita seperti apa gitu, ya, kecantikannya. Wong Nabi itu hanya mengatakan gini, jika seandainya satu bidadari dari surga itu turun ke bumi itu, menyingkapkan betisnya saja, semua kegelapan tersinari. Gimana itu, ya. Itulah sebabnya sifat dari surga digambarkan oleh Nabi, ma'ainun ra'at wala udunun sami'at wala qatara fil qalbil bashar. Belum pernah bisa dilihat, ya, keindahan surga itu dengan mata manusia, belum pernah, kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum pernah terdengar, gimana itu membayangkan, nggak bisa. Dan juga detak-detak jantung hatinya belum pernah bisa membayangkan seperti apa. Itu sifat dari surga, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia masuk, ya, dan Allah mengatakan bahwa rumah engkau dibandingkan istana paling megah di dunia itu tidak ada apa-apanya, ya. Jikalau engkau dulu di dunia, kata Allah SWT, pernah melihat indahnya istana yang paling indah, itu belum ada apa-apanya dibandingkan orang yang masuk surga paling terakhir. Dilipat gandakan 10 kali lipat. Kayak apa itu, ya. Namanya seorang raja, tidak mungkin, ya, pelayannya itu berapa, 10, 20, nggak mungkin, pelayannya banyak, ya. Sehingga Allah sebutkan orang-orang yang masuk surga itu nanti pelayannya amat sangat banyak, ya, yaitu akan dilayani wildanum mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in, yaitu dilayani pelayan-pelayan yang amat sangat ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu, ya, membawa minuman-minuman yang belum pernah sama sekali dia lihat. Itu adalah surga. Maka kata Nabi, jika seandainya orang tahu tentang surga, tidak akan mungkin ada orang yang mau melakukan kemaksiatan, ya. Begitu juga ketika tahu keganasan dan ngerinya neraka, ya, tidak ada orang yang mau melakukan apa? Melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Bi khilafil bashar, bahwa malaikat itu bertentangan, bertolak belakang dengan manusia, ya. Kalau manusia banyak melakukan kemaksiatan, sudah sadar dia taubat, cepat dia melakukan amal-amal kejahatan lagi. Fal basyaru qad yastakbiruna 'anil amri. Adapun manusia itu biasanya dia sombong atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya Firaun itu diperintahkan untuk taat, yang malah ngelawan Allah Subhanahu wa ta'ala, ngelawan nabinya itu. Haman juga sama, Qarun juga sama, ya. Dan manusia itu waqad ya'jizuna anhu, bahwa manusia itu amat sangat lemah, maka manusia sering berkeluh kesah, ya. Kalau
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan ya Rob, kenapa aku diuji gitu. Tapi kalau oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Amal malaikatu fa khuliqu litanfidhi amrillah. Adapun malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala litanfidhi amrillah, untuk menjaga perintah-perintah Allah. Sawaun fil ibadat. Ya, ada malaikat-malaikat yang diperintahkan hanya untuk ibadah terus. Al muta'allaqati bihim, ya, berkaitan tentang ibadah terus. Yang tadi kami sampaikan, ruku terus, sujud terus, takbir terus. Au fi masalil khalq, atau di dalam urusan seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang menjaga bumi ada, yang menjaga matahari ada, yang menjaga bulan ada. Ya. Sedangkan bumi ini ditarik oleh malaikat-malaikat yang bergantian itu. Ya, enggak pernah ngeluh tuh. Ya, untuk masalihil khalqi. Ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan berbicara tentang Jibril karena malaikat Jibril sudah sering dikupas gitu ya. Namun sebagai gambaran umum, malaikat Jibril ini menjadi rajanya para malaikat yang disebut dengan asyraful malaikah, ya, yaitu malaikat yang paling mulia, disebut dengan rajanya malaikat. Satu kata kunci kenapa malaikat Jibril disebut dengan asyraful malaikat. Sekarang apakah pensiun nggak kira-kira malaikat Jibril ini? Kan sudah nggak ada tugasnya. Tugasnya ngapain? Tugasnya ngapain dulu? Menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nabi-nabi itu tugasnya. Sekarang kan sudah tidak ada tugasnya. Ya, sudah pensiun nggak kira-kira sekarang? Gitu ya. Ya, malaikat Jibril alaihissalam menjadi asyraful malaikah karena misi yang paling mulia, yaitu membawa Al-Qur'an. Itu kata kuncinya. Saya ingin menyampaikan, siapapun yang di dalam dada kita ada Al-Quran, walaupun tidak 30 juz, ya, minimal juz 30 minimal itu. Ya, kalau Pak Biski sudah hampir selesai kan 30 juz terakhir Anas, ya. Jadi boleh dalam hadis itu ada membaca Al-Ikhlas itu setara dengan thuluth minal Quran, sepertiga dari Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Ikhlas itu sebanyak 3 kali, berarti sudah menyempurnakan Al-Quran gitu. Jadi membaca 1 kali surat Al-Ikhlas sama sekalian itu setara dengan membaca 1/3 dari Al-Quran. Kalau membaca 3 kali berarti sudah selesai gitu. Ya, karena saking hebatnya surat Al-Ikhlas, ya, qul huwallahu ahad tersebut. Nah, jadi ayo, kalau kita mau menjadi mulia, jadikan diri kita ini berinteraksi dengan apa? Dengan Al-Quran, ya. Saya akan lompat pada malaikat yang lain, yang malaikat ini jamaah sekalian yang mengatur tetesan-tetesan embun, ya, kemudian Allah perintahkan untuk memindahkan hujan. Ini ada malaikat khusus, ya. Bahkan ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala merawat bumi dan juga merawat tumbuh-tumbuhan, karena Allah ciptakan semuanya. Makanya kita ini boleh melakukan amal-amal soleh, istighfar sebanyak makhluk yang Allah SWT ciptakan. Tidak mungkin kita bisa menghitung Allah ciptakan makhluk itu, ya kan? Kan Nabi ajarkan untuk doa, subhanallah
wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, subhanallah wa bihamdihi, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala adada khalqihi, sebanyak ciptaan Allah. Coba kalau kita membaca subhanallah wa bihamdihi, itu berarti kita sedang memuji Allah, kita sedang menjadikan Allah itu maha suci sebanyak yang Allah ciptakan, ya. Bahwa Allah ciptakan matahari itu, matahari dengan bintang bumintang itu, bintang bumintang aja itu nggak tahu berapa banyaknya itu. Sampai Allah sebutkan ada namanya surat Al-Buruj, yaitu kumpulan-kumpulan bintang. Konon kata para ilmuwan itu, ya, bintang, kumpulan-kumpulan bintang itu terdiri dari miliaran bintang, ya. Miliaran apa? Bintang. Bayangkan tuh, bintangnya itu ada namanya, udah dikasih nama itu, ya. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini suruh dibaca setiap pagi dan petang, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Minimal 3 kali itu dibaca, ya. Dan diajak untuk mensucikan Allah, tahmid kepada Allah sebanyak apa? Sebanyak ciptaan Allah. Allah Akbar. Betapa agungnya amalan ini, ya. Jadi ada malaikat yang khusus untuk merawat apa? Tumbuhan, ya. Siapa raja di rajanya malaikat itu? Yaitu Mikail, ya. Mikail itu tugasnya membagi-bagi rizki. Kalau dalam agama Nasrani disebut dengan ya Michael, ya. Michael itu dalam Islam disebut dengan malaikat Mikail. Atau ada yang menamakan namanya Gabriel, ya. Di Islam namanya apa? Jibril, ya, itu. Nah, itu ada malaikat-malaikat ini. Fa inna Mikaila muwakkalun bil qatri al matar wan nabat wa fihi ma hayatul abdan, hayatun nas wa hayatul al bahaim, ya. Jadi malaikat Mikail ini ngurusnya yang hidup-hidup pokoknya, gitu, ya. Entah itu tumbuh-tumbuhan, entah itu semua yang hidup di dalam tubuh kita, di dalam manusia, ya. Dan juga di semua binatang. Al-bahaim itu adalah binatang, ya. Nah, itu tugasnya adalah malaikat Mikail, ya. Berikutnya ada namanya malaikat Israfil alaihi salatu wassalam, wa huwa ahadu hamalatil arsh al-'idham wa huwa muwakkalun bin nafkhi fis sur. Jadi malaikat Israfil tugasnya adalah dia membawa arsy Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai makhluk yang amat sangat besar, namanya arsy. Bayangkan Allah punya makhluk namanya arsy, ya. Termasuk kita kalau membaca tadi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, berarti kita membaca sebesar apa yang Allah ciptakan. Jadi ciptaan Allah namanya arsy. Wong kursinya saja, kursinya Allah itu membentang dari arsy itu sendiri sampai bumi ini, ya, saking besarnya, ya. Gimana, kebayang nggak dari arsy, ya, membentang ke bumi ini? Wasiyakur siyuhus samawati wal ard wala yaudu hifdhuma wa huwal aliyul azim. Itu baru kursi Allah, ya. Kalau Pak Haji duduk di kursi, ya, bayangkan, ya, bayangkan seperti itu. Dan itu meliputi langit dan bumi, itu baru kursinya. Gimana arsy-nya? Makanya tidak perlu khawatir, tidak bisa kebagian kapling di surga, ya.
nanti surga yang paling tinggi di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tadi Israfil, ya tugasnya ngapain Israfil? Wa huwa muwakkalun bin nafkhi fis-sur. Jadi diperintahkan sekarang itu Israfil bawa trompet. Trompet tahu? Trompet. Trompet tahu nggak? Trompet itu ya ini sur itu ya apa terjemahannya? Ya kira-kira trompet lah kira-kira gitu. Ya. Itu sekarang sudah ditempelkan di mana? Mulutnya malaikat Israfil. Ya. Ketika Allah perintahkan Israfil tiup itu trompet engkau itu, langsung tiup. Tadi kan sifatnya tidak pernah membantah itu. Pasti semua alam semesta ini hancur berantakan. Tiupan pertama malaikat Israfil itu langit menjadi pecah, runtuh. Idzas sama unsyaqqat, idzas sama unfatarat. Bayangkan itu. Itu gimana kalau tiupan pertama itu langit itu pecah, gimana itu? Ya, seperti kaca itu disebutkan gitu. Kemudian wal biharu fujirat, kemudian lautan dan samudra itu mendidih, gimana itu? Ya, itu disampaikan oleh Allah SWT. Ini tugasnya adalah tugas dari malaikat Israfil. Ya, disampaikan di sini suar itu wa huwa qarnun adimun, ya, yang disebut dengan trompet itu adalah seperti tanduk yang amat sangat besar, dairatuhu kama bainas sama'i wal ard yanfakhu fihi Israfil, yaitu trompet itu meliputi seluruh langit dan bumi. Kira-kira kalau ini trompet itu ya, ini trompet itu ya, ini bumi, langit bumi seluruhnya ini ditutupin gitu. Ya, enggak, ini tercakup semuanya. Ya, disampaikan di sini adalah baina sama wal ard qarnun azimun dairatuhu. Ya, dairatuhu itu artinya daerah operasinya meliputi langit dan bumi. Maka langit dan bumi itu nanti runtuh, langit dan bumi itu pecah ketika Israfil sudah meniupkan trompetnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saking dahsyatnya itu trompet itu, ya, saking dahsyatnya trompet itu memekakkan apapun yang Allah ciptakan menjadi pecah. Gimana itu kekuatan trompet itu ya? Jadi sampai bumi, langit itu nggak mampu menahan, ya, itu dahsyatnya tiupan Israfil. Tsumman fi khafi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Setelah itu berubahlah, ya, berubahlah dunia ini, bukan dunia ini lagi, tapi berubah di alam yang lain. Udah Isa belum? Oh, dikit lagi ya. Masya Allah, ini dahsyatnya luar biasa ini, ya. Tatatayarul arwah min hadzal qarn, min hadzas suwar, thumma tarji'u kullu ruhin ila badaniha alladhi ta'ammuruhu fid dunya la takhuttahu sya'ratu bi amrillahi azza wa jal fa kullun haula'i thalathah muwakkiluna bima fihil hayah. Jadi tiga malaikat yang amat sangat dahsyat tadi sudah diceritakan, dikisahkan dari malaikat Malik, ya, kemudian malaikat Jibril, ya, kemudian juga Israfil. Wah, ini tiga malaikat yang menjadi perwakilan dengan tugas-tugas seperti itu yang diemban oleh mereka. Dan mereka tidak sama sekali layak sunawah, nggak mungkin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Fa Jibril muwakkalun bima fi hayatul qalb. Jadi Jibril itu tugasnya untuk menghidupkan hati, ya. Kenapa? Dengan wahyu Allah Subhanahu
wa ta'ala, hati yang keras jadi lembut ketika membaca Al-Quran. Ya, hati yang tadinya menentang Allah menjadi tidak menentang Allah, gitu, dan lain sebagainya. Wa Mikailu bima fihi min hayatin nabatat wal ard, dan tugasnya Mikail itu adalah mengurus kehidupan, pokoknya ya, yang hidup-hidup itu diurus oleh Mikail. Wa Israfil bima fihi hayatul abdan, ya, dan Israfil tugasnya adalah menghidupkan yang telah mati. Ya, jadi nanti ditiup mati semuanya, kemudian ditiup yang kedua hidup semua. Itu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada doa iftitah, ya, di dalam Qiyamul Lail yang dipraktekkan, diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doanya subhanakallahumma wa bihamdik. Jadi doa iftitah itu banyak sekali, ya. Yang dahulu kami hafal itu ada 12 doa iftitah. Di antaranya ini, ya, subhanakallahumma wa bihamdik. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ukhtilafi fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ini diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di doa iftitah itu tidak hanya Allahumma ba'id baini, tidak hanya Allahu akbar kabira, tidak hanya inni wajjahtu, tapi ada Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil dan seterusnya, ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira demikian 3 malaikat ini wajib kita imani, dan tugas-tugas mereka itu tugas-tugas yang diembankan oleh dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan saatnya mereka tunaikan. Yang sudah purna adalah Jibril alaihissalam. Namun Jibril walaupun sudah tidak ada lagi wahyu yang turun dari langit, tapi Jibril masih menjadi asraful malaikah, menjadi semulia-mulianya malaikat, dan memimpin setiap tahun untuk turun ke muka bumi ini, memimpin seluruh malaikat-malaikat di langit untuk melihat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah, ya, yaitu ketika malam Lailatul Qadar. Itu seakan-akan Jibril teringat itu malam-malam Lailatul Qadar itu semua alam semesta diam semua, saking khidmatnya, saking sakralnya, kira-kira begitu malam Lailatul Qadar itu, ya. Sampai ada angin yang mau berhembus tidak berani, ya. Itu saking indahnya malam Lailatul Qadar, itu dipimpin oleh Jibril alaihissalam, ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian saya kira tentang 3 malaikat itu. Nanti kita akan melihat, ya, malaikat yang memegang apa? Ruh. Ada malaikat yang khusus memegang ruh, dipegang itu. Rohnya itu semua dipegang semuanya. Tapi ya kan contohnya gitu, kalau kita megang itu kan megang itu. Ada yang dilepaskan lagi, jemaah sekalian, berarti dia hidup. Ada yang dipegang, tidak dilepas-lepaskan lagi, ya, maka rohnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jasadnya dikembalikan kepada keluarganya. Itu namanya sudah mati, ya. Makanya ketika kita bangun dari tidur, doanya alhamdulilladzi ahyana, ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan aku kembali ba'dama amatana, setelah aku ini dimatikan, ya, yaitu dipegang rohnya. Siapa yang memegang roh? Malaikat ini ada, ya, nanti khusus untuk memegang roh. Apakah dia rohnya dikembalikan ke jasadnya maka dia hidup, atau malaikat itu memegang rohnya maka dia mati, ya. Ini nanti kita lihat seperti apa malaikat itu memegang rohnya, ya, memegang roh kita semuanya, insya Allah yang akan datang.
kita akan sampaikan. Wallahu ta'ala bisawab. Demikian, mudah-mudahan kajian ini memantik motivasi kita untuk terus belajar sehingga kita mengetahui keimanan kita terhadap para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadana wa iyyakum ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.